dikumpul hari Selasa depan ya kalau nggak salah ya. Nanti ada tugas lagi untuk hari Kamis depan. Baik, saya juga sudah mengirimkan file ini ya, penyelesaian soal ya kalau nggak salah. Sudah dipelajari, sudah diberikan kepada teman-temannya, PJ? Kenapa? Udah. Udah ya. Saya share untuk materi hari ini. Sudah terlihat? Yes, masih batuk. Ya, ini sudah saya share yang hari Selasa kemarin. Ini Selasa kemarin, ini betul ya? Nah, ini kalau misalkan ada sebuah rangkaian yang lebih kompleks, tidak hanya paralel dan seri saja, di dalamnya ada dua komponen penyimpan energi, dan sumbernya ini sebenarnya nggak beda jauh dengan yang bab sebelumnya. Yang membedakan hanya sumbernya saja. Sumbernya di sini adalah sumber sinus tegangan AC ya, tegangan AC, di mana tegangan AC itu ya kan merupakan fungsi periodik ya. Nah, kita bisa kenapa lebih kompleks, karena kalau di komponen penyimpan energi baik L atau C, fungsi V satu fase gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau di C itu I-nya dV/dt, kalau di V-nya harus diturunkan dulu untuk dapat I. Kemudian kalau untuk di L demikian juga, kalau diketahui I-nya maka kita bisa mencari V-nya dengan cara ini ya, LDI/dt. Nah, padahal kalau di R itu kan gampang aja ya, tinggal dibagi aja, V dibagi R itu nanti dapat I. Bedanya itu. Nah, lalu penyelesaiannya yang sudah kita bahas kemarin menggunakan apa? Ya, menggunakan KCl KVL itu dengan juga kita tentukan Z-nya gitu ya, kita tentukan impedansinya. Kalau kita menentukan impedansi kemudian V dan I itu kan sebenarnya fungsi dari T. Nah, tapi untuk penyelesaian dengan cara fasor itu kita bisa menyelesaikannya dalam fungsi frekuensi ya, dalam fungsi frekuensi. Nah, nanti kalau sudah terakhir udah dapat semua, ini misalkan udah dapat seperti ini, nah dapat ini V omega sama dengan ini 48 per A-nya ini bilangan ya, di sudut 75 min theta, ini karena tetanya kan belum dicari. Nah, nanti kembalikan lagi ke bentuk sembla atau bentuk fungsi waktu. Lalu apakah ada cara yang lain? Ada, kita bisa juga menerapkan dengan ini, meninjau impedansi ya, impedansi kita sebentar ya. Nah, ini kan yang kemarin kita kerjakan seperti ini. Nah, sekarang kita coba
eh, apa namanya mencari impedansi yang dihubungkan secara seri dan paralel. Kalau komponennya itu seri dan paralel, bisa kita cari impedansi ekivalennya. Nah, lalu kalau kompleks bagaimana? Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kalau untuk rangkaian seri kita ingat-ingat bahwa seri itu kan cirinya seperti ini ya. Tidak selalu ini rangkaian sumber. Ini kita tahu bahwa kalau saya punya atau kita punya suatu rangkaian yang besar, maka kita bisa bagi dua menjadi rangkaian A dan rangkaian B, atau rangkaian A dan nanti rangkaian beban. Nah, misalkan ini rangkaian A-nya ini merupakan rangkaian sumber ya. Nah, kemudian ini ada komponen sembarang. Kita nggak tahu apakah ini L ataukah ini C ataukah ini R. Tapi ingat bahwa setiap komponen itu bisa kita cari impedansinya. Ya, kemarin kita sudah pelajari kalau C bagaimana, kalau L bagaimana. Nah, kalau misalkan dia sudah dianggap atau dia sudah kita ketahui, kita hitung nilai dari impedansinya, maka itu sudah sama artinya dibagi atau dianggap sebagai sebuah hambatan. Jadi kalau misalkan ada dua seperti ini, ada dua komponen apapun, hambatannya sudah diketahui atau impedansinya sudah diketahui. Impedansi berarti kan sifatnya dia menghambat, maka kita bisa membuat rangkaiannya atau mencari nilai hambatan ekivalennya atau set ekivalennya. Nah, sama persis seperti rangkaian yang terdiri dari kombinasi R. Kalau seri berarti I-nya sama ya, I1 sama dengan I2 sama dengan I. Kemudian kalau seri tegangannya ya, untuk komponen 1 dan komponen 2 ini disuplai oleh tegangan sini AB, sehingga V dari sini ke sini adalah V1 ditambah V2. Padahal kalau menurut hukum Ohm, V itu kan Z kali I. Jadi V1 ya Z1 kali I, V2 Z2 kali I. Kemudian kalau kita masukkan ya, kita dari sini V1 kali I1, di mana I1 sama dengan I, dan V2 itu Z2 kali I2, kita tuliskan Z2 kali I, sehingga nanti V1 tambah V2 sama dengan ini, Z1 tambah Z2 kali I, atau V per I sama dengan Z1 tambah Z2. Nah, Z1 tambah Z2 ini sebagai Z ekivalen dari rangkaian seri. Nah, di sini juga nanti berlaku pembagi tegangan ya, pembagi tegangan. Misalkan saya mau nyari V1 ya sama. Z1 adalah Z1 kali I. Nah, I-nya sendiri adalah V dibagi Z ekivalen atau V dibagi Z1 tambah Z2. Sehingga V1 pakai pembagi tegangan menjadi Z1 dibagi Z1 tambah Z2 kalikan V. V itu ini dari sini ke sini ya. Tegangan inputnya. Nah, kalau paralel bagaimana? Paralel juga sama. Kalau paralel itu kan V-nya yang sama. I-nya nanti penjumlahan. I total sama dengan I1 tambah I2. Di mana I1 adalah V1 per Z1, I2 adalah V2 per Z2. Dan V-nya sama. Sehingga saya peroleh ini I sama dengan I1 tambah I2, I1-nya saya ganti dengan V1, V per Z1, dan I2-nya V per Z2. Sehingga kita peroleh Z ekivalennya ini 1 per Z1 dan plus 1 per Z2. Nah, nanti pembagi arusnya bagaimana ya? Pembagi arusnya berarti
I1 sama dengan V per Z1, di mana V itu sama dengan ini, V itu sama dengan I dibagi 1 per Z1 tambah 1 per Z2. Nah ini 1 per Z1 kali I per 1 per Z1 tambah 1 per Z2. Kalau hanya 2 bisa diubah jadi seperti ini, tapi kalau misalkan lebih dari 2 komponennya, misalkan 3, ya kalian tulis aja 1 per Z1 dibagi 1 per Z ekivalen kali I, itu adalah I1. I2 juga bisa dicari. Nah, contoh bagaimana kita menggunakan rangkaian ini, ya, menggunakan apa namanya yang barusan kita bahas untuk menyelesaikan soal ini. Diminta untuk mencari berapa I, ya, dalam rangkaian RLC, kemudian dihitung menggunakan fasor dan impedansi. Nah, yang kita bahas tadi itu kalau kita bisa mencari Z ekivalennya kalau apa? Kalau nilai dari komponen ini masing-masing sudah diketahui apanya? Diketahui nilai dari impedansinya. Berarti rangkaian A harus kalian ubah dulu menjadi rangkaian B. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya apa? Coba bedanya apa? Bedanya apa? Rangkaian A dengan rangkaian B. Yang B sudah dalam bentuk ini Bu, impedansi Bu. Nah, oke. Rangkaian B ini sudah dalam bentuk impedansi, sudah dalam bentuk hambatan. Kalau ini kan belum, ini masih C, ini L. Maka dari sini kita ubah dulu ke kanan dan dibuat nanti dalam domain frekuensi. Coba kita lihat sekarang, kalau R-nya 9, Z1-nya berapa? 9. Z1-nya 9. Kalau C-nya 1 milifarad, Z2-nya berapa? Min J10. Berapa? Min J10. Iya. Kalau pakai ini berarti min J per 1 mili kali 100. Ya kan? Jadi berapa? 10 pangkat min 3 kali 100. Kali 100, 10. Berarti berapa? 0,1 kan? Berarti min J per 0,1 atau 10 min 10 J. Betul ya? Nah, kemudian ini dirubah lagi. Jadi apa? Jadi J omega L. Ya. Jadi J omega L. Kemudian ini kalau dalam domain frekuensi jadi 100 sudut 0 baca. 100 sudut 100 sudut 0. Ya, ini 100 sudut 0. Paham? Jadi ini dirubah dulu ke bentuk impedansi, ya, dan dalam frekuensi domain. Taunya dalam frekuensi domain gimana? Oh ya, ini tadi kan 100 sudut 0. Kan tidak ada
fungsi T-nya. Terus yang di sini set 1 itu tadi 9 ohm saja, tapi set 2 adalah min J kali 10. Yang ini tadi 10 mili kali 100. Berapa ya? 1, Bu. 10. 1. Ya, satuannya apa semua? Satu apa? 1 J ya. Satuannya apa? Ohm, Bu. Satuannya ohm. Ya. Jadi ubah dulu ini set 1 9 ohm, set 2 jadi min 10 J, set 3 jadi 1 J. Gitu. Kemudian VS-nya tadi sudah kita ubah. VS sama dengan 100 sudut 0. Ya, kemudian kita tadi mau menentukan pakai KVL, ya kan? KVL kita peroleh ini kan set 1 kali I tambah set 2 kali I tambah set 3 kali I sama dengan VS. Nah, terus I-nya sama, kita bentuk jadi seperti ini. Nah, lihat ini kita masukkan nilainya 9 min 10J plus 1J kali I sama dengan 100. Nah, ini diselesaikannya ya pakai bilangan kompleks biasa. 9 ini real min 10J tambah 1J ini kan jadi imajiner, berarti dapatnya min 9J. Betul ya? Nah, terus kita mau cari apa? Kita cari I. I-nya sama dengan I ya, kalau udah seperti ini kita pakai pembagian biasa kan 100 sudut 10 0 dibagi ini 9 min 9J. Nah, lihat. Pakai aturan aritmatika Fasor, kalau misalkan kita mau membagi, maka harus dalam bentuk apa? Polar. Harus dalam bentuk polar. Jadi ini sudah polar 100 ya, 100 sudut 10, ini 100 sudut 10 ini masih 100 ya. Sudut 10 sudut 0 dibagi ini 9 min J 9 min J 9 ini kan berarti kalau untuk magnitudonya berarti kan akar 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat, akar dari berapa? 81 kali 2 atau jadinya 9 akar 2. Nah, sudutnya bagaimana? Sudutnya adalah arkes tangan min 9 per 9. Betul ya? Arkes tangan min 9 per 9 atau arkes tangan min 1. Arkes tangan min 1 itu berarti arkes tangan, kalau arkes tangan 1 itu kan di kuadran 1. Ya kan? Arkes tangan min 1 berarti minusnya yang mana? Minus B. Minusnya yang mana nih? Yang B kan? Yang imajiner kan? Berarti kan dia di kuadran 4. Jadi sudutnya berapa? Sudutnya min 45 atau 315 derajat. Nah, kalau sudah terus nanti dibagi ini 100 dibagi 9 akar 2. Terus ininya dikurang 0 min 45. Jadi hasilnya segini. Kemudian ubah ke I. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi di sini kita bisa, kalian harus ingat nih yang ini, teori ini ya.
Nah, ini kan Z ekuivalen itu Z1 tambah Z2 tambah titik-titik Zn. Ingat ya, Z di sini ini tidak penjumlahan aritmatika biasa 2 tambah 2, 3 tambah 3, tidak seperti itu. Kenapa? Karena bergantung dari komponennya. Kalau komponennya L atau C, maka akan ada apa? Kalau komponennya C atau L akan ada ini, ya, C ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi kalau misalkan komponennya semuanya R, ya, komponennya semuanya R, maka kalian kan tinggal jumlahkan aja. Z1, Z2, Z3 kalau R semua ya, R ini R. Nah, tapi kalau komponennya ada C atau L, Z-nya itu akan ada nilai J. Ya, di mana J ini yang menunjukkan dia beda fase dengan R, sehingga penjumlahannya memang benar, ini bisa dijumlahkan ini Z1, Z2 dan Z3 itu bisa dijumlahkan, tapi Z1, Z2, Z3-nya itu kan ada ini, Z1-nya sih nggak ada J-nya, tapi Z2 dan Z3-nya ada J-nya. Itu. Ya. Paham sampai sini? Coba sekarang dicoba mengerjakan yang ini. Pakai apa ini kira-kira? Ada VS-nya 7,28 cos 4T plus 77 derajat. Ingat ini arahnya ya. Ini ada 3 ohm dan ini ada 0,54 Henry. Yang diminta apa sih? Coba sekarang gini deh. Kita cari. Yang pertama, cari Z ekuivalennya. Nah, biar agak variatif. Cari Z ekuivalen. Ya. Terus yang kedua, cari I yang lewat di rangkaian. Kemudian dengan pembagi tegangan cari V0, VO, V output. Silahkan dicoba. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mengubah ini rangkaian soalnya ke mana? Bentuk impedansi, Bu. Ke frekuensi domain ya, ke frekuensi domain iya. Frekuensi. Jadi VS-nya dirubah jadi ini 7,28 sudut 77, kemudian 3-nya 3 ohm, ini tetap 3 ohm. Nah, yang 0,54 Henry ini dirubah menjadi impedansi. Ya, impedansi gimana caranya? J omega L. J omega L. Silakan. Tadi yang harus dicari 3 ya, cari impedansi ekuivalensinya Z ekuivalen, kemudian yang kedua cari I yang lewat di rangkaian, dan yang ketiga cari VO, V output. V output itu berarti V di 0,54 Henry. Berapa menit? 3 menit cukup? Silakan
di Dicoba dulu.
Sudah selesai? Ada yang belum ketemu? Halo. Yang C belum. Yang V0 belum. Berapa impedansi untuk L? D 2,16. Sudah betul itu J 2,16. Tinggal dikalikan dengan 4 ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, kalau sudah ketemu XL, kita cari apa? Z ekivalen. Cari Z ekivalen. Nah, Z ekivalen itu kan ada 3 dan J 2,16. Ingat, itu yang satu real, yang satu Imajiner. imajiner. Ya, jadi harus pakai apa? Mencari Z ekivalennya. Pakai KVL Bu. Oke. Akar berapa berarti? 3 kuadrat ditambah 2,16 kuadrat. 2,16 kuadrat. Berapa hasilnya? 3,7. 3,7 Bu. Oke, yang lain bagaimana? 3,7 ya. Ini 3,7. Kalau ini langsung mencari V0-nya. Tadi saya baru minta cari Z ekivalen. Z ekivalen berarti kamu carinya pakai ini. 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 2,16 kuadrat. Tadi hasilnya 3,7 ya, 3,7. Nah, ketika diminta mencari 3,7, itu kan baru besarnya, ya kan? Terus nanti kamu cari arahnya, karena Z itu dia di Z itu beda dengan R, ya kan? Z itu kan tadi kita mengoperasikan jadi kayak vektor gitu antara 3 dan J2,16, maka akan ada sudutnya. Maka kalian cari sudut dari kedua vektor tadi. Nah, sudutnya berapa? Ada yang sudah dapat ini 36 derajat? Sama Bu. Sudah? Ya, oke. Berarti berapa sudah. Z ekivalennya? Z ekivalen adalah 3,7, sudutnya 36 derajat. Itu ketemu itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan diminta mencari berapa arusnya? Ada yang sudah menghitung berapa arusnya? 1,97. Oke. 1,25. I berarti I sama dengan apa? V ya, V per Z. Semua dalam domain frekuensi ya. Berarti V-nya tadi berapa? V-nya kan ini. V-nya tadi lihat soalnya ya. V-nya kan 7,28 sudut 77. Ya kan? Tapi arahnya ke bawah.
arahnya ke bawah. Kalau misalkan kita mau arah arusnya searah jarum jam ke kanan gini, arah arusnya kamu mau buat gini, seperti ini arah arusnya, ya. Maka apa? Maka arusnya akan bernilai negatif. Boleh nggak Bu? Ya boleh aja gitu ya, boleh aja. Kalau misalkan kok ke negatif ya, ini kan kalau pakai ini aja, pakai apa namanya, hukum pakai KVL aja. Kalau mau pakai KVL berarti bagaimana Bu ini kalau pakai KVL? Kalau pakai KVL berarti kan gini, ini ada VS gitu ya kan, VS ini ketemu positif dulu, maka positif, kemudian plus 3 I plus lagi 2,16 J sama dengan 0 kali I. Maka I sama dengan VS-nya jadi minus kan, min VS karena pindah ke sana dibagi Z ekivalen gitu. Maka nanti di sini kita tuliskan min VS. Nah, VS-nya kenapa minus? Tadi penjelasannya yang barusan ya. Kenapa minus? Karena ini tadi ketika menerapkan KVL ini ketemu positif dulu. Positif, tulis positif, terus pindah ke sana jadi minus. Sudut 77 ini terus dibagi dengan Z ekivalennya barusan berapa dapat? 3,7, sudutnya 36. Itu ya. 3,7 sudutnya 36. Nah, berarti bisa dicari kan? Sama dengan berapa? Min 1,97. Min 1,97 sudutnya 77 dikurangi 36 berarti 41 ya? Ya Bu. Ya. 41 derajat. Paham sampai sini? Kalau mau dituliskan dalam domain waktu sama dengan 1,9. min ya 1,97 terus cos 4T terus 41. plus 41. Paham sampai sini? Paham Bu. Paham ya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau diminta ini mencari VOT, V output T. Di V output T itu maksudnya apa? Tegangan di L ini. Boleh nggak Bu saya langsung pakai, misalkan saya mau pakai ini VO, tapi saya pakai domain dulu, domain waktu, domain frekuensi dulu. Ya, iya domain frekuensi. Karena kan ini nanti kita mengalihkan I dengan Z. Maka ini saya buat I dalam domain frekuensi kalikan Z, domain frekuensi. Ya, boleh seperti ini. Kalau kayak gini berarti kamu buat ini dulu, ini ya. Ini terus kalikan Z-nya yang mana? Z-nya yang 3,7 7. sudut 36.
Nah, perkaliannya kan cukup sederhana ya. Nah, udah. Bagaimana cara mengalikannya? Ya ini min 1,97 kali 3,7. Berapa? Kemudian nanti ini sudutnya, coba tolong dihitung. 7, minus 7,289 Bu. Minus 7,28923 gitu ya. 7,29 ya. Iya Bu. Nah, ini terus sudutnya berapa? 41, 77. 7, 7. Iya Bu. Gitu. Baru nanti dirubah ke domain waktu. Boleh nggak pakai pembagi tegangan? Boleh. Kalau pakai pembagi tegangan berarti kamu kerjakan dengan cara seperti ini. Set set L ya, ini C 2,16 dibagi 3 ditambah ini set total ya, kalikan min 7,28 sudut 77. Nah, cara ngerjainnya bagaimana? Cara ngerjainnya ya ini semua karena pembagian dan perkalian dirubah dulu ke polar. Ini dan ini sama seperti tadi, terus nanti sudutnya kalau bagi jadi kurang, kalau kali jadi tambah. Seperti ini. Wah, ini kok ada yang salah. Coba ada yang salah ngitung nggak? Coba kalian dihitung lagi. Harusnya sama ya, harusnya sama. Harusnya sama. 2,19. Oh iya, sebentar. Ada yang salah kayaknya ini di sini nih. Ini tadi J-nya belum masuk ya? Betul nggak? Zat ekivalen Set sama. L kan? Ini bukan set. Ini VO bukan set ekivalen tapi set L. Set L dong, kan VO kan di sini. VO itu di sini. Nih. Nah, Oh iya, iya. VO itu di sini, jangan pakai set ekivalen. VO itu J 2,16. Sudutnya adalah 90, berarti ini gini. Nah, ini ya. Kalian lihat VO itu V di sini. Berarti ini adalah ZL, bukan Z total ya. Nanti hasilnya pasti sama. Sampai sini ada pertanyaan? Ini cara mencari Z ekivalen ya. Kalau misalkan kita punya rangkaian yang seperti ini, terdiri dari R, L, dan C. Coba silahkan dicoba apakah benar hasilnya seperti ini. Latihan juga buat yang masih bingung. Silahkan segera dicoba. Saya kasih waktu 2 menit.
Sudah? Ya, jadi hati-hati ya. Ini sedikit lebih rumit sebenarnya. Caranya sih nggak susah, cuman karena kita itu mengoperasikan bilangan yang berbeda, apa namanya letaknya ya. Yang satu itu real, yang satu itu imajiner. Maka kalian harus cukup berhati-hati ketika menghitung. Seperti tadi itu kan salah masukin nilai aja udah salah masukin ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti apa yang harus kita kerjakan dulu? Tentu yang harus kita kerjakan mengubah dari domain ini atau dari ini masih komponen biasa, ubah ke impedansi, ya kan? Impedansi. Iya, Bu. Nah, ini yang L diubah jadi J omega L, yang C diubah jadi min J per Omega C. omega C. Ya, min C per omega C. Nah, kalau sudah, nanti selesaikan dulu yang seri. Ya, selesaikan yang seri. Ingat, seri itu kan dijumlahkan. Z1 ditambah Z2. Nah, jumlahinnya kan 400 ditambah J 300. Jangan lupa J-nya ya. Ya, jangan lupa J-nya. Nah, kalau kemarin saya sempat bilang, iya, Kak, besarnya memang 300. Kalau ditanya besarnya berarti 300. Tapi J itu menunjukkan bahwa dia sudutnya 90 derajat ya. Maka ini kita harus cari apa? Ini kan kita menjumlahkan antara 400 sumbu X dan 300 sumbu Y. Wah, dapatlah 500 gitu kan ya. Tapi 500 apa? 500 pasti ada sudutnya gitu ya. Ada sudutnya berapa sudutnya? Itu yang kalian harus cari pakai arkus tangan. Terus kalau sudah nanti diselesaikan dengan cara ini udah dapat ya, ini dan ini nanti dapat, kita cari set ekivalennya dengan pakai sper ya. Tapi kalau misalkan untuk rangkaian yang hanya 2 komponen seperti ini kan kita bisa pakai apa itu set 1 kali set 2 dibagi set 1 tambah set 2 ya, dapat ini. Ya, nanti rangkaiannya bisa lebih kompleks lagi, misalkan jumlahnya ini 3 ya, 3 diserikan, kemudian nanti diparalelkan. Enggak susah, hanya butuh penelitian saja. Oke, kita lanjutkan. Ini apa ini yang sekarang? Nah, ini diketahui rangkaiannya seperti yang tadi, enggak susah ya. Hanya 2 komponen C dan R. Nah, hanya dibalik aja. Sekarang yang R-nya itu sebagai output VO. Nah, kemudian diketahui VS-nya adalah ini 7,68, ini domain waktu, kemudian V outputnya juga domain waktu. Nah, yang diminta mencari apa? Yang diminta mencari adalah nilai dari C-nya. Ya, nilai dari C. Kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Kita harus cari apa dulu? Pertama cuma outputnya diubah ke cursor dulu. Ya, oke. Diubah ke diubah semuanya ke domain frekuensi. Ini ya. Ini 1, kemudian ini C-nya jadi min J per omega C. Nah, omeganya 2 ya. Jadi ini min J per 2 C
C, loh kok 2C? Ya, karena C-nya kan mau dicari. Nah, terus VS-nya juga dirubah ke dalam 7,68 ke dalam bentuk bentuk polar ya. 7,68 sudutnya 47. V outputnya juga sama. Nah, terus langkah selanjutnya apa coba? Kita pakai apa? KVL. Pakai KVL. Oke, pakai KVL. KVL berarti gimana? Kita nanti akan dapat set ini ya, set C, gitu kan? Set C atau set 1 ditambah set 2 sama dengan VS, gitu ya. Nah, maaf, set 1 kali I ditambah set 2 kali I sama dengan VS. VS. Jadi nanti kalian dapat gini. Z 1 ditambah Z 2, Z satunya itu punya C ya, kali I sama dengan VS. Ya, berarti dari sini nanti kita bisa cari apa? Cari persamaan I ya. I sama dengan VS dibagi Z1 tambah Z2. Tapi ingat, Z2-nya Z1-nya masih dalam bentuk ini tadi ya. Min J per 1 min J per 1 min J per 2C. Nah, ini Z2-nya udah dalam bentuk 1. Nah, terus kita nanti bisa juga pakai KVL tapi masih dalam bentuk bentuk V, yaitu apa? Ini tadi min VS ditambah VC ditambah VO sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita akan dapat ini. Kan yang mau